Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Arya Pratama dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang grup and team. Pengertian grup. Kelompok atau grup dapat didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling tergantung antara satu sama lainnya dan saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri kelompok diantaranya adalah saling berinteraksinya anggota kelompok sehingga tindakan seseorang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain dan meyakini adanya kemungkinan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tipe-tipe grup. 1. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi, tetapi itu tidak harus seperti itu pada setiap kasus. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu merupakan bentuk dari kelompok formal ini. Contohnya, komite atau panitia, unit-unit kerja seperti unit bagian, dan sebagainya. Kelompok informal. Adapun kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat. Keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok informal ini sering timbul berkembang dalam kelompok formal karena adanya beberapa anggota yang secara tertentu mempunyai nilai-nilai yang sama yang perlu ditularkan sesama anggota lainnya. Kadangkala kelompok informal berkembang atau keluar dari organisasi formal. Tahapan dalam pengembangan grup. Dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, selain terdapat struktur organisasi yang formal, diperlukan juga membentuk kelompok kerja dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya ataupun mengerjakan suatu proyek khusus. Anggota dari kelompok kerja tersebut dapat berasal dari satu departemen itu sendiri maupun berasal dari beberapa departemen. Dalam pembentukan kelompok atau tim, terdapat tahap-tahap yang harus dilewati hingga akhirnya mencapai tujuan dan pembentukan kelompok tersebut. Tahap-tahap perkembangan kelompok yang dimaksud tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Bruce Tuckman pada tahun 1965. Menurut Bruce Tuckman, terdapat 4 tahapan dalam perkembangan kelompok, yaitu forming atau pembentukan, lalu storming atau timbulnya konflik, norming, normalisasi, dan performing atau berkinerja. Kemudian pada tahun 1977, Bruce Tuckman beserta Mary Ann Jensen menambahkan adjourning atau pembubaran pada tahap setelah performing hingga menjadi 5 tahap perkembangan kelompok. 5 tahap perkembangan grup atau kelompok. 1. Tahap pembentukan atau forming. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam pembentukan kelompok kerja. Para anggotanya mulai mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Tahap forming ini dikarakteristikan oleh banyaknya ketidakpastian. Para anggota kelompok masih tidak terlalu jelas mengenai tujuan dan objektif kelompok, rasa kebingungan, dan menyembunyikan perasaan masing-masing. Keterlibatannya masih kurang. 2. Tahap timbulnya konflik atau storming. Tahap kedua adalah timbulnya konflik yang menurut Tuckman disebut dengan storming. Para anggota mulai bekerja tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Tahap storming ini dikarakteristikan oleh konflik intrakelompok. Beberapa tanda-tanda bahwa kelompok berada di tahap storming adalah timbulnya kemarahan, perasaan menyebalkan, ketidaknyamanan, terjadinya adu pendapat atau konflik, dan kegagalan. Lalu di tahap ketiga ada tahap normalisasi atau norming.
Tahap ketiga adalah tahap normalisasi, yaitu tahap terbentuknya hubungan yang dekat antara anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Tanda-tanda kelompok berada di tahap norming adalah adanya peninjauan ulang dan penjelasan mengenai objektif tujuan kelompok, timbulnya persahabatan dan kerjasama anggota kelompok, mulai dapat mendengar pendapat anggota lain, serta dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. 4. Tahap berkinerja atau performing. Tahap keempat adalah tahap berkinerja, di mana semua anggota kelompok telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Pada tahap ini, semua anggota memiliki kebersamaan, percaya diri, kreatif, inisiatif, dan semangat yang tinggi serta sukses. 5. Tahap pembubaran. Tahap ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara. Setelah suatu proyek selesai ataupun suatu permasalahan berhasil dituntaskan, kelompok kerja tersebut akan dibubarkan. Perilaku individu dalam kelompok kerja. Perilaku manusia adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Sebagai contoh, seorang petani yang bekerja menanam padi di sawah berbeda dengan tukang parkir yang melayani jasa memarkirkan mobil dan lain-lain. Setiap orang akan melakukan perilaku yang berbeda dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, ketika individu memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman dari masa lalunya. Juga mempunyai karakteristik yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Jika karakteristik antara individu digabungkan dengan karakteristik organisasi, maka akan terwujud perilaku individu dalam organisasi. Jadi, perilaku individu dalam organisasi adalah suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya. Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Sementara itu, karakteristik individu akan dibawa memasuki suatu lingkungan baru, yaitu organisasi atau lainnya. Selain itu, organisasi juga mempunyai karakteristik dan merupakan suatu lingkungan bagi individu. Karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik organisasi yang akan mewujudkan perilaku individu dalam organisasi. Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Dengan kata lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh tujuan tertentu. Dan dalam mencapai tujuan tertentu, seseorang selalu mempunyai motif. Motif adalah equal menggapainya perilaku. Motif timbul dan mempertahankan aktivitas serta menentukan arah umum perilaku seseorang. Motif atau kebutuhan merupakan dorongan utama aktivitas. Tiap-tiap individu memiliki karakteristik seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, harapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Organisasi sebagai suatu lingkungan individu juga mempunyai karakteristik antara lain keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengajian, dan sistem pengendalian, dan lain-lain. Perilaku individu manusia adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Semua perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, yaitu 1. Karakteristik biografis.
Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi yang terdiri dari satu, usia. Usia sangat mempengaruhi manusia berperilaku terutama dalam organisasi. Semakin tua usianya, maka perilaku atau produktivitas akan semakin berkurang. 2. Jenis kelamin. Ada yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita yang mempengaruhi kinerja dan perilaku dalam organisasi. Dan ada juga yang mengatakan tidak ada perbedaan antara keduanya. 3. Status perkawinan. Status perkawinan akan meningkatkan rasa tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaan karena nilai pekerjaannya lebih berharga dan penting karena bertanggung jawab pada keluarga. Biasanya karyawan yang telah menikah lebih puas dengan pekerjaannya dibanding yang belum menikah. 4. Masa kerja. Masa kerja yang lebih lama menunjukkan pengalaman kerja yang lebih dari seseorang dibanding rekannya yang baru, dan ini akan mempengaruhi perilakunya dalam bekerja. 2. Kemampuan. Setiap manusia mempunyai kemampuan berpikir, tapi kemampuan ini berbeda-beda. Ada yang lebih, ada yang kurang. Seluruh kemampuan seseorang pada hakikatnya tersusun dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. 3. Kepribadian. Kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Hal ini yang paling sering digambarkan dalam bentuk sifat-sifat yang dapat diukur dan diperlihatkan oleh seseorang. 4. Determinan kepribadian. A. Keturunan. Karakteristik kepribadian tidak seluruhnya ditentukan oleh keturunan, tetapi kebanyakan seorang anak memiliki karakteristik yang hampir sama dengan orang tuanya. B. Lingkungan. Lingkungan memainkan peran yang cukup besar dalam membentuk kepribadian seseorang, seperti budaya, lingkungan, teman-teman, dan kelompok-kelompok sosial, serta pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. 3. Situasi. Kepribadian seseorang, walaupun pada umumnya mantap dan konsisten, berubah-ubah dalam situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari kepribadian seseorang. 5. Pembelajaran. Pembelajaran adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Suatu perubahan proses berpikir atau sikap seorang individu, jika tidak diiringi dengan perubahan perilaku, belum merupakan pembelajaran. Perbedaan dimensi individu dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh konsep diri, ciri kepribadian, sikap, kemampuan, dan emosi. Konsep diri adalah bagaimana Anda memandang diri sendiri. Kepribadian adalah bagaimana Anda menampilkan diri Anda di depan orang lain. Sifat-sifat manusia. Untuk memahami sifat manusia, kita harus menganalisa prinsip-prinsip dasar pada manusia tersebut. Prinsip-prinsip itu adalah satu, perilaku manusia tidak sama karena perbedaan dan kemampuan. Setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda dengan yang lainnya. Karena keterbatasannya, seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan yang lainnya. Sebagai contoh, seseorang bisa mengerjakan tugas dalam waktu 10 menit. Orang lain memerlukan waktu 30 menit dengan tugas yang sama. Perbedaan kemampuan ini ada yang menyatakan karena dibawa sejak lahir dan takdir. Ada juga yang menyatakan karena perbedaannya menyerap informasi dari suatu hal segala. Ada juga yang menyatakan karena keduanya. Perbedaan kemampuan seseorang dapat dipergunakan untuk memprediksi pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerja sama dalam organisasi. 2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan kebutuhan setiap manusia pasti berbeda-beda. Kebutuhan merupakan beberapa pernyataan di dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang itu berbuat untuk mencapainya sebagai suatu objek atau hasil. Pemahaman tentang kebutuhan yang berbeda dari seseorang ini amat bermanfaat untuk memahami konsep perilaku
seorang dalam organisasi. 3. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Kebutuhan manusia dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing, dan dalam menentukan perilaku seseorang, membuat pilihan dalam bentuk sejumlah rangkaian perilaku yang terbuka baginya. 4. Seseorang memahami lingkungannya dengan hubungannya dengan pengalaman masa lalunya. Memahami lingkungan adalah suatu proses aktif, di mana seorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Proses yang aktif ini mengakui secara selektif aspek-aspek yang berbeda dari lingkungannya, menilai apa yang dilihatnya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu, dan mengevaluasi apa yang telah dialami itu di dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilainya. Oleh karena itu, kebutuhan dan pengalaman seseorang itu seringkali berbeda sifatnya, maka persepsinya terhadap lingkungan juga akan berbeda-beda. Sebagai contoh, orang-orang dalam organisasi yang sama seringkali mempunyai perbedaan di dalam berpengharapan mengenai suatu jenis perilaku yang membuahkan suatu penghargaan, misalnya naiknya gaji dan cepatnya promosi dan lain-lain. 5. Seseorang mempunyai reaksi senang atau tidak senang. Setiap orang dalam menanggapi suatu hal akan memiliki tindakan-tindakan yang berbeda, karena kan mereka mengevaluasi suatu hal dengan cara senang atau tidak senang. Seseorang merasa puas atau tidak senang. Seseorang merasa puas mendapatkan gaji tertentu dan ada juga merasa tidak puas mendapatkan gaji yang sama. Hal seperti ini dapat dikatakan bahwa orang membuat salah persepsi terhadap suatu hasil yang dicapai oleh orang lain yang mengakibatkan kurang tepatnya proses perbandingannya. Perasaan senang atau tidak senang ini akan membuat seseorang berbuat berbeda dengan orang lain dalam rangka menanggapi suatu hal. 6. Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Perilaku seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor. Ada kalanya perilaku tersebut dipengaruhi oleh kemampuannya, ada pula kebutuhannya, dan juga dipengaruhi oleh pengharapan dan lingkungannya. Oleh karena itu, banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, maka seringkali suatu organisasi akan mendapatkan kesulitan di dalam menciptakan suatu keadaan yang memimpin ke arah tercapainya efektivitas pelaksanaan kerja. Dapat diketahui bahwa di antaranya banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Kiranya perlu diadakan penelitian yang seksama manakah faktor-faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku tersebut. Dari faktor yang sudah diketahui tersebut, kemudian dikembangkan untuk mendapatkan keefektivitasan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu organisasi. Kalau didapatkan hasil bahwa perilaku untuk menciptakan efektivitas kerja banyak ditentukan karena kebutuhannya, maka seseorang pemimpin dapat merancang suatu rencana kerja yang mengarah terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kalau seandainya disebabkan karena kemampuan karyawan, maka pemimpin dapat merencanakan peningkatan kemampuan tersebut, baik dengan jalan latihan jabatan atau di sekolahan. Perbandingan antara grup dan tim. Tim dapat diartikan sebagai kelompok orang yang energik dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan umum dengan membangun dan membentuk kerjasama mencapai tujuan. Umum dengan membangun dan membentuk kerjasama guna memperoleh hasil dengan kualitas tertinggi. Atau dengan pengertian lain, tim adalah kumpulan orang-orang yang harus mengandalkan kerjasama grup jika masing-masing anggotanya ingin mengalami keberhasilan dan mencapai tujuan yang optimum. Tujuan dibentuknya tim adalah mengumpulkan sumber daya kolektif guna mencapai keputusan yang lebih baik dengan asumsi bahwa kemampuan dan pengalaman anggota dapat dimanfaatkan secara optimal. Kekuatan dari suatu tim itu terletak dari kesamaan tujuan dan saling keterikatan antar individu di dalam tim. Sedangkan kekuatan grup terletak pada kesungguhan anggotanya untuk mengikuti komando dari pemimpin tersebut.
Di sisi lain, membentuk tim memanglah lebih sulit. Dalam membentuk tim, tidak melihat kesamaan anggota, tetapi melihat kepada keterampilan masing-masing anggota untuk melengkapi satu sama lain. Ada karakteristik lain yang dapat lebih menggambarkan perbedaan grup dan tim. Keberhasilan dalam sebuah grup biasanya hanya diukur dari hasil akhirnya. Sementara itu, keberhasilan sebuah tim meskipun diukur dari hasil akhirnya juga, tetapi tetap dilihat bagaimana proses untuk mencapai hasil akhir itu. Karakteristik lainnya adalah dalam membentuk sebuah grup mungkin hanya mengambil beberapa menit saja, tetapi pembentukan tim yang baik bisa jadi butuh waktu dalam hitungan bulan atau bahkan tahunan. Setiap anggota grup atau kelompok memiliki peluang yang besar untuk melepaskan diri dari grup setiap saat ketika jasanya sudah atau perannya sudah tidak diperlukan lagi. Sedangkan dalam tim, seorang anggota yang tidak serius dapat menghambat fungsionalitas anggota tim lainnya untuk bekerja secara efektif. Sehingga tidak aneh jika membentuk tim dibutuhkan waktu yang lama karena proses untuk membentuk anggota yang memiliki kesetiaan yang sangat kuat untuk tim dan mampu berkomunikasi dengan baik antar anggotanya itu memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian tim dan grup adalah: 1. Grup ukurannya tidak terbatas sedangkan tim ukurannya terbatas. 2. Ditunjukkan untuk kepentingan umum sedangkan tim ditujukan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh. 3. Dilihat dari bagian dari sesuatu, sedangkan tim interaksi antar anggota untuk mencapai tujuan individu dan kelompok. 4. Saling ketergantungan demi mencapai tujuan individual, sedangkan tim saling ketergantungan untuk mencapai tujuan individual dan kelompok. 5. Tidak memiliki rasa tanggung jawab selain rasa milik kelompok, sedangkan di dalam tim saling memiliki rasa tanggung jawab atau berbagi tanggung jawab. 6. Selalu memiliki pekerjaan untuk dilakukan atau untuk mencapai tujuan, sedangkan di dalam tim bekerja secara bersama-sama secara fisik maupun virtual. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.